Wajib. Aku setuju banget. Dan tentunya ini dia. Ingat kenapa saya tadi ucapkan jangan pernah remehkan Alter Ego. Dulu di saat Alter Ego di dalam line-up yang dulu lah, MPL-MPL lama. Alter Ego sempat berada di klasemen-klasemen yang zona merah. Tapi ketika lawan top klasemen, top 1, top 2, tim itu Kuat banget. udah pasti kalau nggak kalah minimal 2-1. Iya. Gimana dengan teori tim gunting batu kertas? Wah, ini teori lama yang dibawa kembali ya. Tapi balik lagi, apakah relevan itu akan dilihat dari hasil dan gaining range. Tentunya sebuah rivalitas yang cukup menarik ya. Karena melihat dari bagaimana kehadiran dua gold laner dari MDL seolah membuat kita lupa bahwa ternyata masih ada loh beberapa pemain Philippines yang terkejar loh. Even melawan tim-tim yang membawakan rookie di dalam line up-nya. Yes, betul banget. Dan bahkan yang bisa kita lihat sekarang Arfi naik ke MPL tanpa pressure kalau kata Vesager kita sempat lihat gameplaynya. Dan Toy udah menunjukkan bahkan pressure yang dia lewatin bener-bener mulus di jalannya. Gold Maniac menjadi placement nomor 1 untuk damage per menit. Berarti menandakan bahwa damage yang dia torehkan selalu on point. Dan jangan lupa, Arfi ini berani banget untuk memainkan hero agresif seperti Clean. Jadi Toy sebagai the King's New Piler harus mempersiapkan juga bagaimana jawaban kalau nanti dia ditugaskan bermain sebagai Kimi Goldlane. Karena kita udah sering ngomongin soal Kimi Goldlane, udah pasti Clean akan masuk pelan-pelan ke dalam meta juga. Ya, terlihat juga kan match up yang bagus dari laning yang kuat. Ini tapi gua rasa Kimi tetap akan enak dari segi front to back dibandingkan Clean. Karena DPS dia tuh pasti banget. Sementara kalau Clean ya tipikal ya memang hit and run kan. Oke, ini dia key to victory by super fans dari Alter Ego. Gunakan blueprint. Waktu lawan tim Liquid ID, link untuk Rine boleh digunakan. Nafarid Draft tentunya memiliki fundamental, jadi jangan aneh-aneh kalau kata super fans dari Alter Champs. Dan kunciin Toy di kamar mandi. Ini mah udah bukan winning condition ini mah bang. Ini lebih ke bahaya sih bang. Kalau gini, Bang. Bahaya. Tapi masa Chen main gold lane nantinya? Opsi ketiga udah nggak bisa. Opsi Karena ketiga nggak naik bisa. nih, Udah naik panggung, udah aman berarti ya? Iya, game 2 bisa bang, tapi bang tenang, ada kesempatan bang. Gantian nih dari RRQ, by Superfans silakan. Fokus dan kunciin Arfi dari Alter Ego sama juga. Oke, berarti 4 lawan 4 aja ya. Benar. Oke, boleh adil. Nah, Oke. tapi poin kedua boleh nih. Kodelwin tolong jangan bantu draft AE. Karena dari kemarin Kodelwin bilang Ben Hilda. Langsung Ben Hilda keluar semuanya. Tapi kalau yang ketiga poinnya susah juga nih. Wah, Susah, ini berat banget nih. Karena dia udah live stream. udah live stream. mulai soalnya. Halo Kodelwin. Halo Kodelwin. Lagi mantau ya, lagi mantau dulu nih. Enjoy match kali ini Kodelwin. Nah, kayaknya kalau saya pantau ya, Pak Ape kan kayaknya keliling kota ya. Jadi saya tidak bisa melihat ini dari segi live streamnya. Kayak Tapi- bakal seru kalau live streamnya barengan gitu. Tapi, Oh. oke mungkin di playoff. Iya. Kalau tiket kali ini didapatkan. Kalau di playoff kayaknya lebih menantang Seru sih. sih, seru banget sih. Pak Pak Ape Ape. streaming versus Kodelwin streaming. Nah. Udah, sekalian aja lah, datengin aja lah ke MPL Arena. Hah? Dua aja Boleh tuh langsung. dulunya datengin. Langsung. Tapi dudukin ya sampingan. Boleh, boleh. diatur nanti Jangan, ya. kan biasanya nanti kita kan akan jauh-jauh kan. Ya. Sampingan aja. Biasa kan kita kan kamera reactionnya dari fans, sekarang dari CEO level kan. Iya. Bah, Oh, itu- bener. Karena bisa dibilang mereka berdua adalah dua CEO yang fenomenal, Betul? dua CEO yang juga dekat dengan anak-anaknya. Betul. Jadi reaction mereka tuh sangat ditunggu oleh super fans. Benar. Dan kehadiran mereka itu juga sangat penting support mental untuk para player. Dan jangan lupa, tanpa mereka tentunya esports Indonesia sampai hari ini, sampai sebesar ini tentu karena andil mereka juga. WCO. Iya, W. Tapi tentunya ini yang sudah ditunggu. Dan tentunya tadi ada sebuah key to victory. Kodelwin. Mari kita menyambut match kedua. Apakah Arki Hoshi mampu menghentikan The RV Effect? Nah, biasanya RRQ Ben Fanny. Biasanya Alter Ego Ben Fanny. Di game ini kayaknya enggak dua-duanya. Kayaknya bakal dilepaskan begitu aja ya? Atau jangan-jangan diberikan kepada Sutsujin? Dilepas dan gak digunakan gue rasa. Kalau aku mikirnya gak apa-apa diambil, tapi berarti preparationnya harus lebih pasti ya. Kayak let's say ambil Sakura Kalea di sini. Oh, pertukarannya. Ya ada pertukaran yang tentunya bisa di Tsunami Slam. Atau ini akan jadi waktu yang tepat nih untuk menunjukkan bahwa Rine dengan Fanny bisa menggemparkan lineup down. Oh, seperti yang dibilang coachnya. Iya, Coach Sever. Shaver. Apakah ini waktu yang tepat? Tinggal tanya, pertanyaannya satu, Lim. Pede nggak lo?
Oke, masalah pede gue rasa Rine manusia paling pede sekarang. Iya Dia makanya, rookie, pede nggak lo? dia yakin banget dia bisa. Tapi kayaknya masih belum sih. Pertukarannya belum sih. Di Iya. Jume membuktikan ya, dengan beberapa waktu lalu yang cukup berat dan dia tidak, bahkan nggak sampai selesai finish di season, Iya. dia udah harus turun. Sekarang dia di dalam kondisi yang cukup baik untuk di klasemen. Ya kalau saya bilangnya dia udah nggak ragu. Karena dulu kan sempat diingetin kan sama Coach AG, mau nggak. Nah kalau sekarang, berarti kalau mau, kalau enggak ya udah. Ya, langsung satu suara. Lebih satu bijak. tujuan. Satu suara, satu tujuan, satu keluarga. Dan satu Movius yang diambil ternyata. Movius, first pick. Itu Tadi ya karena memang kalau dia seperti itu, sekarang dia ada rasanya. Ini karena kalau nggak seperti itu bisa jadi tawar, Be. Ah, karena dengan ada Movius ini tawar-menawar untuk asasinya. Tapi ternyata Itu asasinya dia. ditukarkan adalah Hayabusa. Apakah akan tetap ada pertukaran dari segi assassin kalau begitu? Karena kalau dari yang aku tangkap, bisa jadi Rine akan menjawab dengan Link. Jadi assassin versus assassin. Rasa-rasanya. Makanya. Kita akan melihat. Gak boleh dikasih gameplay yang hambar. Hambar ya? Harus terisi. Tapi ini yang gue Wah. bilang, link dari Rine. Itu bukan sembarang link. Kemarin Fabian Jungle juara season kemarin. Ya balik lagi, sebagai kita yang menyaksikan assassin versus assassin, pasti akan ada rasa manis yang dibutuhkan di sana. Harusnya. Harusnya. Kalau misalnya one sided bisa jadi hambar. Bisa. Dan ini Hayabusa versus link lagi. Iya. Kejadian yang sama kayak kemarin. Kayak kemarin persis. Benar. Cuma sekarang berarti apa yang bakal nge-react untuk Linknya? Ataukah jangan-jangan di sini RRQ akan langsung ambil Tigreal untuk membawakan hero cover sehingga nanti ketika ada Tempest of Blade ada Implosion juga. FCC. Visi sih bentar. Jarang lihat Idok di atas tau Pik ya. Masalahnya kalau Idok di atas, takut di Alter Ego udah siapkan hal tersebut. Nah, mending di flex. Waduh. Ini flex loh. Ini bahaya sih karena terakhir aku lihat Idok dengan Hilda juga dia untuk screeningnya nggak main-main loh. Dan jangan lupa ini Link versus Hilda loh. Link versus Hilda. Luka ya. lama terjadi kembali ini namanya. Aduh, dan selalu di alter ego ya. Selalu di alter ego Linknya. Mari kita panggilkan Ayah Celi Boy. Semoga kamu tidak lupa dengan Link dikejar Hilda. Atau kita Masih panggilkan lagi di Hildanya yang sekarang sudah di alter ego juga. Ada di belakang. Ada Coach Rek. Ada Coach Rek tentunya. Yang Tapi- ada di belakang sana. Granger ditutup karena terakhir kita melihat Maniac datang dari Granger dan OTW playoff. Ya, udah, pasti dong. bukan OTW Udah. lagi. Udah di playoff ini. Udah di tinggal playoff. Tiket Benar. udah ada pokoknya. Nah ini hero-nya Idok bakal ditutup gak nih? Badang, Tigreal, Franco, pilih mana? Badang udah nih. Oh Tigreal, tetap Franco. akan sisa satu ya? Gua sih- Daripada nggak sama sekali kan? Gua Tigreal. Tigreal. Dengan adanya Gatot Kaca dan Movius loh. Tapi aku merasa ya kalau misalkan bandnya ke arah Franco itu kayak lebih bijak nggak sih? Maksudnya lepasin Tigrealnya. Oh lepasin Tigreal, Iya. berarti band Franco. Karena ya kita tahu lah problem yang akan menghadapi tim RRQ dari dulu. Romernya pada jago-jago banget ada Franco nggak sih? Iya. Tapi ini belum ada follow up damage ya Ci. Nggak masalah. Bukan masalah untuk instan. Mengganggu aja udah cukup. Pick over aja udah cukup. Dan kalau udah pick over udah cukup, mainin di arah mid sama jungle-nya itu nanti bisa diinvasi. Kalau mungkin memang Franco ya. Dan Tiger yang di-ban, Franco yang dilepas. Kalau memang Franco dan gue rasa satu-satunya nih yang cocok dari Goten. Dua sih bukan satu. Beatrix atau One-One. Beatrix bakal jadi good option sih di sini. One-One juga sebenarnya oke sih, Be. Walaupun memang kena link bakal susah ya. Ya sekalipun 1-1 berarti harus mempertimbangkan di last pick nggak sih buat RRQ setupnya. iya. Jadi Franco-nya dulu yang diambil mungkin. Karena kalau 1-1-nya di sini yang diambil duluan, Alter Ego bisa nge-react dengan hero-hero kayak Beatrix yang tentunya targetnya akan lebih mudah untuk digunakan basic attack-nya. Apa tiba-tiba kita dikagetkan dengan strategi baru? Hero yang mungkin jarang sekali dipakai gitu kan. Baru muncul lagi tangan Idok. Ternyata Beatrix-nya duluan. Sinyal Franco-nya kuat banget sih ini. Sinyal Franco yang kuat, iya emang lebih baik ke arah Beatrix sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kalaupun emang bukan Franco, let's say Kaja, kayaknya gak ada masalah sih. Suppress juga. Suppress juga sama efeknya, cuma paling bedanya dengan Franco ada Iron Hook. Jadi kalau ada yang out of position dari Alter Ego dan terkena Iron Hook udah pasti bakal bisa di-punish. Oke. Gimana kalau ternyata ada record gak sih Chow Idok? Chow Idok? Ada? Ada record kan? Ada. Bisa jadi Chow juga untuk pegang pressure awal. Kasih pressure Hilda Chow di awal sih sakit juga kepalanya Ya, loh. Chow Chushin ya, dia kuat banget loh untuk bisa memenangkan early matchup. Tapi ada Selena, ini bakal jadi good option kalau misalkan bawain Chow dibandingkan dengan Franco. Karena untuk mengimbangi ya gerakan dari Selena, jadi mau nggak mau ya Chushin Chow akan ngejawab banget untuk di area dari River dan Jungle. Tapi dari data statistik aku sih tidak ada Chow di sini ya. Gak ada record setahu gua. Hilda, Jauhead, Khalid, Kufra, Hylos, Kalea, Matilda, Franco, Gatot Kaca, Tigreal, Chip.
Ya, Karena berarti record nggak di ada. season ini nggak ada. Cow, nggak Tapi di ada. musim lalu ada. Ya, dari data statistik BMKB ini langsung saya ambil dari website resmi Oke. www.bmkb. Oke, ya bikin sendiri memang. Waduh. Tapi kali ini untuk bermain front to back ya, niatnya bukan buat makan Hilda, tapi buat main front to back. Jadi pukul siapapun yang ada di depan dan perang kok tetap. Ya udah Tetap. pasti. Udah pasti ya, ini jelas banget, obvious banget, jelas banget Iya, bahwa jelas dengan adanya banget. Beatrix ya pasti bakal ada Franco juga. Iron Hook, Bloody Hand, tinggal tembak dengan apapun. Mau itu Bennett Rage, mau itu Renner Rapati, mau itu Nibiru's Passion, udah pasti bakal tumbang 80% di tangan dari Beatrix. Oke, pembuktian ada di tangan player sekarang. Arvi, Toy, dua rookie yang sangat-sangat mendapatkan spotlight. Keduanya adalah gold laner. Dan mampukah mereka memenuhi ekspektasi nih? Entah itu dari Alter Champs ataupun dari Kingdom. Yang berharap kali ini satu yang upper, satunya playoff. Yes, ini dia. Mampukah Alter Ego membuktikan RV Fake dan mematahkan sang juara klasemen? Atau bahkan Arak Yoshi memendam mimpi Alter Ego untuk tiket ke playoff hari ini. So, April Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam lane Auda. Let's go ya. Kita buktikan nih, game pertama akan dipegang siapa? Karena momentum jelas ada di game pertama. Ya ini siapa yang pegang kendali game pertama tentu akan sangat mudah sekali untuk bawa alur juga di game yang kedua. Terutama tempo Assassin versus Assassin ini akan sangat menarik untuk melihat bagaimana setup di objektif nantinya. Oke. Karena tentu mereka harusnya akan lebih memilih retake dibandingkan nantinya mereka harus memulai untuk turtle-nya duluan. Oke. Tapi lihat Arvi di sana, 2 lawan 1. Bukan berarti dia tidak berani untuk melakukan poking damage. Sebaliknya. Barter yang sangat berani. Meanwhile Toy memang sangat untung dengan adanya sosok dari Franco kali ini di dalam bottom lane. Tapi lihat Arvi tidak kenal kendor, tidak benar-benar takut akan kehadiran Idok sekalipun. Gue nungguin banget si pattern dari Rin ini. Kemarin gue ngeliat dari linknya agresif banget bahkan dari level 4. Dan sekarang bisa jadi dilakukan kembali karena nggak ada stopper pasti loh selain ini. Oh, tapi lihat di depan sana. Itu dia. Rin is coming. Menuju ke level 3 sekalipun dia nggak peduli. Tapi no! Pancing mania mantap! Dengan ada Devil Complex. Berhasil melakukan first blood. Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego berhasil melakukan keuntungan. Dan lele dari seorang Hijumi. Memang harus diperhatikan mengerikan sekali. Mancing mania dibalas dengan adanya Redeem First Blood level 4 on point. Oh ya. Abyssal Row yang membalaskan Iron Hook. Ini dua skill yang membutuhkan akurasi tinggi. Itu kayak saking percayanya ya dan sampai-sampai benar-benar udah ready banget dengan adanya follow up dan Iron Hook lagi. Langsung ke arah off. Rin. Tapi kayaknya kalau untuk dipaksa ini nggak worth it banget. Pertama Revitalize-nya masih available. Mancing spell aja jadinya. Iya, jadi cukup sampai dipancing aja. Ya dan kalaupun ada Shadow Kill ya, tadi yang rugi malahan ke arah si Sujin. Karena setup turtle-nya bakal lebih diuntungkan untuk Alter Ego. Dan sekarang, lihat Dairen yang sudah melakukan cut. Berarti menandakan kalau RRQ akan coba untuk setup duluan di sini. Oke, tapi lihat di depan sana, dari Dairen sudah memberikan vision. Permasukan dari tim Alter Ego sudah berhasil mendapatkan purple buff. Jadi tim fight akan cukup lebih adil untuk kedua belah tim. Oh, langsung ada Nido! Flicker di sana dipaksa. Sehingga karena avatar dia berhasil mendapatkan Nido. Gak ada badan, para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mengembangkan sosok dari seorang Swift. Dan akhirnya satu momen kill ditukar begitu saja. Satu sama untuk Romer, tapi tidak dengan Nino. Nino masih terlalu kuat dan Turtle di sana berhasil mendapatkan Rene. Dapat soft plate, Flicker for defensive. Mau gak mau harus didapatkan Riz dan itu dia. Lele bukan sembarang Lele yang berhasil membuat seorang Suzuki sedikit terhenti pergerakannya. Dan ini membuat starter pertama diamankan oleh Link. Gila Nino. Ini Invian banget nih untuk user Link. Iya bener banget. Dan satu hal lagi, Nino. Kita harus acungi jempol keberanian dia dengan Flicker depan sana. Itu bener-bener kalau timingnya nggak pas, Nino bakal jadi korban jiwa loh. Iya, Dark Wave Flicker. Udah pasti bakal jadi komboan yang paling bagus ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, dia pasti bakal survive di lini depan. Oh, ini dia. Profesor KB bersama dengan Goni melawan 4 suara dari Sevin, Mirko, dan Ranger Mas. Ini clean sweep tapi ya 2-0 rata-rata. Tanya dulu dong. Enggak gitu. Kok gue enggak sih? Iya, dan Lim. Oke ya udah. Tapi 2-0 ya. Hanya Goni yang 2-1. Sebenarnya kalau gue ngeliat karena memang keduanya ini tim momentum. Yang menang game 1 itu kayak langsung pegang kendali gitu game kedua. Karena Iya. Goni sadar untuk beberapa belakangan ini untuk dapetin 2-0 itu sulit. Ya, apalagi di akhir musim kayak gini ya. Dan tiket playoff emang semahal itu harganya. Hingga Altrigo pun harus berjuang melawan RRQ. Begitu juga dengan tiket upper bracket. RRQ juga perlu untuk mendapatkan kemenangan lebih.
biar nantinya poin mereka semakin jauh dari tim di bawahnya. Dia lebih confident sih, kelihatan banget gameplay Alter Ego lebih confident sekali dengan sekarang. Dan Sampai- lihat di depan sana, langsung ada retribution aman, dari aman, aman. Susujin. Aman-aman. Untung di dalam rumput tadinya. Dan bahkan kita lihat Dreams di sana, akankah terpancing kembali, mancing mania gagal mantap. Buat perpasukan dari tim RRQ harus menuju ke arah belakang. Jujur, Alter Ego lebih confident banget dari gameplaynya. Lihat rotasi yang dibuat. Dia berani, dia ngelepasin banget dari pergerakan seorang Arfi. Dia tahu, Arfi itu membuat gerakan tiba-tiba. Unnecessary move itu agak cukup jarang, Lim. Dan itu mandiri juga kan, Kari dengan base common emblem. Sementara yang gue suka adalah trade-nya Hijume tau. Abyssal trade-nya ini kayak seakan menjadi mata. Benar. Untuk Alter Ego mematahkan rotasi RRQ. Ditambah lagi, Kari ini harus sabar. Sabar. Karena dia itu kondisinya adalah hero late game, jadi harus sabar, Lim. Harus Tuh, sabar. Harus sabar ya. Harus Nah. Nino. Bottom lane, Harusnya tapi lihat di depan sana langsung ada Bloody Hand. Penetrasi on point membuat Arfi harus tumbang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan turtle. Karena kalau tidak, pengorbanan dari Arfi akan sia-sia. distribution, Omid, Dairon bakal jadi bonus kayaknya. Oh, berani banget, berani banget. Wah, enggak sih. Kalau berani ini akan berbahaya. Pertama, Susujin kondisinya lagi deket. Iya. Tapi bayangkan yang didapatkan oleh RRQ, Toy. Landing. Hampir full tadi. Ya dan Blade of Despair tentunya sebagai bonus dari Toy ya. Set. Karena itu udah langsung masif banget damage yang akan diberikan udah pasti. Siapapun yang di beladihan, di belakangnya ada Toy, sudah siapkan saja untuk resurrection. Oke. Yang mungkin udah mulai diperhatikan adalah kali ini Arfi, walaupun dia dalam kondisi satu kali tumbang saja, tapi udah mulai diperhatikan. Ingat, dia hero late game loh. Berat banget loh, Lim. Iya. Tapi kalau rotasi terus mengarah ke arah gold lane ya, gue rasa itu menjadi solusi terbaik untuk RRQ. Karena space-nya akan terbuka nanti untuk Susujin. Apalagi di arah mid lane, Dairon Oh, Dairon. Jangan sampai termasuk terlalu dalam dan Hijume ini akurasinya tinggi sekali loh, Lim. Iya, dan andai Abyssal Row-nya nggak connect, vision terbuka, trap-nya tetap ada, itu yang jadi masalah. Ya dan yang tentunya bebas adalah Rine. Lihat di bagian top lane dia farming bebas banget karena ini di atas menit yang kelima. Tinggal kita tunggu nanti rotasi kemana nih untuk Alter Ego karena mereka udah menangin top lane-nya. Mid lane juga udah selesai, udah clear. Bottom lane mungkin akan ada team fight. Oh, mereka melihat siapa di arah bottom lane. Ternyata mereka mau team fight karena ada seorang idol dan Bloody Hand. Kali ini berhasil digigit tapi tidak ada korban jiwa untuk Alter Ego, bahkan sebaliknya. Ido kembali termakan. Oh, mereka tidak peduli dan mereka udah siapkan untuk melawan perangko Ido. Benar, menunggu winter mungkin ya nanti. Kalau udah jadi bahkan ada cerita yang berbeda. Tapi untuk sekarang pasti dimakan terus. Iya, sebelum winternya jadi ya. As soon as possible. Karena buat sekarang RRQ masih bisa di fight secara paksa, apalagi di bagian dari gold lane. Dan setidaknya ini sedikit meringankan ya beban dari Arfi, karena dari tadi Arfi ditempel terus loh. Iya, tapi Arfi ditempel, tumbang satu, itu bagus banget loh. Itu bagus banget, dengan assist satu dan juga kill satu. Itu udah paling better dibandingkan dia harus 0-2, dia nggak bisa farming. Oh, kalau individu gold ya, pasti kalah sih sama Toy. Yang tadi dia plating soalnya. Dia plating pas dapat 1 point kill, apa yang mau diharapkan? Dia Iya, nggak iya. tumbangnya udah bagus. Tapi Turtle kayaknya gak bakal di skip lagi. Sekarang RRQ mau kontes. Oke, RRQ mau kontes, kita bakal lihat berani atau tidak. Dalam kondisi kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah membuka vision. Nino, lagi dan lagi, menjadi salah satu orang yang sangat berani membuka vision. Tapi lihat di depan sana, Nino! Memasang dengan ada flicker, memberikan vision untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi informasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ adalah masa team fight dengan tidak adanya Nino dan bahkan lihat Tyrant berhasil melakukan Kane, berhasil baiting, tapi gagal untuk mendapatkan point kill. Satu turtle ditukar Tyrant, masih worth it. Tapi Susujin gak boleh tumbang. Tarik. Karena ini Majiman yang mantap. Lele pasal kena, tapi penetrasi gagal. Damage yang gak instan, membalikkan kembali keadaan. Mereka gak jadi rugi. Ya, Penetrate yang gak ready tadi senjatanya. Masih dipikir ibu, kena Abyssal Row. Oke, tapi itu dia. Masih ada Rin, berhasil coba untuk nemenin Hijume. Wah, nangkep Hijume berat banget loh dari tadi gue lihat. Jauh banget. Dan yang bisa ke belakang gue rasa hanya Susujin. Tapi distraction-nya Dairon bagus banget sih tadi. Seenggaknya Turtle punya RRQ. Udah Iya, perfect. tapi masalahnya nggak boleh sering-sering sih untuk hal tersebut terjadi ya. Karena kalaupun itu terjadi dalam area Lord, RRQ dapetin Lord tapi Alter Ego menangin jumlah, mereka masih bisa fight karena ingat ada Kari di sini. Late game, siapapun bisa di meltdown dengan pasif dari Kari. Lord sekalipun. Ingat, Lord sekalipun. sekalipun. Jangan lupakan itu. Udah ada Golden Staff juga. Sementara untuk Toy, dia punya Malefic Gun. Jaraknya akan sangat aman sekali. Dan untuk Idok next udah pasti bakal ke arah Fleeting Time. Tinggal gimana caranya ngebadanin aja nih untuk teman-teman dari RRQ. Karena minim banget untuk badannya. Oke, tapi lihat di depan sana. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membuka vision dan di sini lagi dan lagi. Dream sedikit sekalipun nggak masalah. Malah lebih enak. Bakal lebih lama waktunya. Tapi hati-hati loh, Susujin gerakan kayak tadi tuh kalau dia ada gatot kaca aja. Ketangkep? Ketangkep hilang sih itu.
hari Gatot Kaca misalkan, atau seenggaknya dia akan ngebuang source yang lumayan mahal. Dan riset lagi, next objektif ada di bagian bawah, Lord yang pertama. Betul. Itu kalau kita dimakan cuma Gatot Kaca bahaya banget. Tapi lihat Darren, ini sangat-sangat mengganggu sekali. Buffnya dipegang dan jauh banget. Dia nge-distract banget ya. Tapi lihat Nino, kali ini informasinya Nino tidak ada flicker. Apakah bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dan bahkan di sana ada penetrate. Dan ternyata masih ada flicker, tapi Dreamsnya tumbang. No way, mereka nggak punya badan. Mereka nggak punya badan, Nino nggak punya flicker. Ini dua keuntungan yang sangat laham. Mahal ya dia kebalik tadi. Tapi ngeliat dari Lord yang terbuka, setup dari RRQ juga harus ekstra cepat loh. Kalau mereka mau manfaatin advantage mereka sekarang. Tapi belum punya. Ya, masih ada berlebihan juga sih sebenarnya dari Idok. Dia hati-hati dengan setup yang bisa dimainkan. Oh, Hidup Ijume terbagi menjadi dua dan hampir saja tumbang. Begitu Oh! kan? My God, ternyata masih ada satu Koshiro terakhir. Rini memastikan Susujin gak ada apa-apa di depan sana dan bahkan para pasukan dari Gigit. tim Arankyo berhasil menggigit Rini. Satu Koshiro terakhir membuat para pasukan dari tim Arankyo berhasil memenangkan tim fight dan no power of retribution. Backup dari Idok yang membuat akhirnya Suzuki kembali dan Lord kembali setup. Oke, kembali di setup. Fokus dengan Avatar of Guardian for defending. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Batiman yang mantap! Arfi harus tumbang. Idok again and again. Top number one leaderboard MVP Idok. Membayar semua kesalahan di early game. Mungkin ganking yang belum terlihat tapi di mid game. Iron Hook, Flicker, Bloody Hand. Semuanya efektif. Lord untuk RRQ sekarang 3000 gold mereka ungguli. Tidak ada informasi kapan Bloody Hand digunakan. Dan itu yang membuat sepertinya Rine terlalu terburu-buru untuk dive ke dalam sana mengejar Setsujin dan juga Toy. Dan itu yang malah menjadi awal malapetaka. Setsujin bahkan sampai saat ini masih berani untuk maju ke depan. Untuk bisa mengacaukan bagaimana posisi dari Hijume terutama. Ya. Hati-hati ya. Karena sekarang ini jungle sangat bisa dilakukan retribution. Rini. Rini. No purple buff. Rini. No purple buff, ingat. Link setengah nyawanya gak ada kalau gak ada purple buff. Tempest of Blade-nya pun Setengah nyawanya udah bisa ditumbangin. dia butuh setengah lebih sih kalau mau combo 4 pedang Tempest of Blade. Oke, tapi lihat Riz memasakkan Sunbacon! Combo coba surprise on take bahkan Army karena beli ke depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan core mereka. No carry for this time. Dan para pasukan dari tim RRQ, distraction yang dilakukan sangat baik. Mereka belum melihat ada vision yang bisa dimakan. Tapi Toy terlalu jauh dengan penetrate-nya. Tidak bisa dibendung sama sekali. Viva RRQ teriakan ada di dalam MPL Arena. Outer Champ juga harus lebih semangat tepat di depan sana. Setsujin memaksa Nino mengeluarkan flickernya kah? Dan Dream out of nowhere. Instant damage dari seorang Toy. Mungkin itu alasannya. Blood of Despair. First item. Ya. Pasif dari top lane dan bottom lane juga udah ke-trigger. Dan ini sinyal untuk RRQ sedikit mundur. Gak boleh terlalu dalam atau mereka mau coba lagi. Wah gila sih kalau mereka memaksa. Karena kondisinya bentar lagi. Dreams akan hadir ke Lane of God. Waktu 10 detik gak cukup untuk tim fight mereka. Ya. Mereka tetap mau kasih pressure. Mereka lagi unggul 7.000 bahkan 8.000 sekarang. Mereka mau coba. Mereka mau coba, really? Oke, kita akan melihat di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ memasang mendapatkan best ternyata bahkan RP-nya sangat maut. Macam-macam mata, udah ke belakang, Crimson Maker. Dan Avatar of Guardian hanya mendapatkan satu dan Dreams berhasil ditumbangkan. Dan posisi kali ini Hijume di belakang, gak berani mengeluarkan soliternya. Bahkan sebaliknya Nino terpancing, Rine sekali. Dan damage-nya terlalu sakit, Flicker mau defensif dan Nino gak ada cara untuk pulang, fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana, Hijume ter-take down. Ada wave. Tapi lihat para pasukan dari tim RRQ, mereka gak kasih nafas sama sekali. One last man standing, Arfi dan juga Dreams. Tersisa 2 detik. You do it. Oke. Minion di area mid lane. Dan masih 10 detik lagi untuk spawn minion dari Alter Ego dan akan dipaksa. Terlalu sakit. Tidak mau terlalu terburu-buru. Masuk ke dalam dan Arfi. Kali ini tidak bisa melakukan falling out terhadap Dreams. Dan ini dia. Sang Raja berhasil mendapatkan game pertama mereka dengan flawless. Not today, Alter Ego harus berjuang lebih keras lagi seenggaknya di game kedua. Wow. Dan di game yang ketiga karena Sang Raja terlalu kuat. Sang Raja lebih siap. Konsep Link versus Hayabusa yang sudah ditunjukkan kemarin terbaca. Dan akhirnya Idok tetap menjadi solusi. Terlalu terburu-buru Alter Ego. Mereka termakan tempo mereka sendiri. Mereka termakan dengan jebakan dari RRQ. Bloody Hand dari Idok.
yang tentunya langsung menghentikan power team fight dari Alter Ego ketika Link dari Setsujin. Hayabusa dari Setsujin lebih tepatnya yang sudah selesai dengan Shadow Kill langsung menangkap Rine. Entah apakah memang tidak ada informasi untuk Rine sehingga Rine masuk asal-asalan tanpa adanya gerakan disiplin. Dan jangan lupa ya, yang nge-backup ini bukan efek sisi. Itu dia. Yang nge-backup Gila. ini peluru toy. Peluru toy. Damage, itu Sekali tembak sisa seperempat. tau gak itu namanya apa? Apa tuh? Tembakan peringatan. Tembakan peringatan, Tembakan betul. peringatan. Pokoknya semenjak dia udah selesai dengan Blade of Despair, Malefic Gun, siapapun yang ditarik itu udah bukan tembakan peringatan, itu udah pasti dipulangkan. Mantap. Wow. Memang itu tembakan peringatan yang tidak terlihat, Lim. Benar-benar mungkin damage-nya tidak terkalkulasi, tapi kalau dia lewat aja nggak sengaja orang masuk, itu berebet. Makanya tuh. Nah, kan dibilang, Balik makanya lagi di berebet-berebet. ini udah bukan dihilangkan, dipulangkan. Dipulang. Udah pasti nggak ada Ngebet. immortal, udah hilang deh. Iya, Ya, iya, iya. Susah selamat sekali. menunggu 30 detik. Kayaknya para pasukan dari tim Alter Ego, mereka lebih nggak expect. Sama dari point kill yang tiba-tiba kita tahu Hayabusa nggak ada shadow kill. Oke. Iya, itu kan udah terjadi kan kemarin kan. Cuma bedanya nggak ada Franco waktu kemarin Iya. lawan Liquid. Sekarang Araki punya Franco. Dan turun, kena gigit. Langsung wah ini mah makan siang nih linknya. Nggak. Andai gak kegigit pun, bener deh ditembak 2 kali Tembak dia iya. tumbang itu. Tumbang. Karena udah ada Malefic Gun kan. Jadi jaraknya, toh itu aman banget untuk nembak dari belakang sebenarnya. Nah ini nih momen di mana RRQ membalikan kembali keadaan dari Ya. Alter Ego Profesor. Nah ini aku malah penasaran gitu loh. Apakah emang gak ada info kah?